Laki-laki ini badannya kecil, terus dia juga rapuh dan minderan. Tapi kok bisa teman-teman? Dia dengan tenang melenyapkan nyawa teman perempuannya dan juga melahap tubuhnya. Dan setelah dia ngelakuin tindakan pidana segitu kejinya, bisa-bisanya loh, dia dibebaskan tanpa syarat dan sempat menjalani hidup seperti selebriti. Saya akan membacakan hasil wawancara dengan si pelaku ini supaya kita semua lebih waspada. Dan teman-teman, apa yang akan saya sampaikan di sini mungkin terasa mengganggu dan nggak kuat buat sebagian orang. Jadi buat teman-teman yang kerasa nggak kuat, boleh skip tonton video ini. Dan buat teman-teman yang kuat, langsung aja kita bahas kasusnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Sebenarnya si pelaku ini tuh jauh banget dari kata serem, apalagi sangar. Dia itu latar belakangnya itu penyakitan sejak kecil, kelihatannya lemah, jalannya aja gak bungkuk, dan tinggi badannya cuma 145 cm. Kata keluarganya dari kecil badannya itu lemah. Dia punya sakit radang usus atau disebut juga dengan enteritis. Penyakit ini penyebabnya macam-macam teman-teman, bisa karena bakteri, tapi bisa juga gara-gara autoimun. Gejalanya antara lain sakit perut, kram, diare, sampai dehidrasi. Nah inilah yang dialami oleh si pelaku. Makanya dari kecil dia tuh sulit banget menyerap nutrisi. Ini yang menyebabkan dari kecil tuh badannya lemah. Dia bahkan main sama anak-anak sebayanya tuh jarang banget. Kok ngeliat tuh jadi agak kasihan sebenarnya. Nah ini nih yang menyebabkan si pelaku itu bikin semua orang kaget. Waktu tahu kok dia tuh bisa loh melakukan hal yang sangat-sangat mengerikan. Pelaku ini asal Jepang, namanya Issei Sagawa, lahir tanggal 26 April tahun 1949. Waktu dilahirkan, dia juga lahir prematur, tubuhnya kecil banget sampai ayahnya bilang seperti ini. Saking mungilnya ini putra saya, dia tuh muat loh, dia telapak tangan saya. Kalau mau saya gendong nggak usah pakai 2 tangan, itu 1 tangan aja tuh bisa muat. Tahu bercanda atau benar ya teman-teman, tapi karena semungil itu badannya. Jadi ya si Sagawa ini dia sempat merasa minder dengan kondisi fisiknya. Tapi katanya ada salah satu wawancara dia ngerasa memang ada yang aneh dalam dirinya. Sagawa pernah bilang seperti ini, mungkin aja ya saya itu berasal dari planet atau bahkan dimensi lain. Nggak sengaja saya jatuh ke bumi, bayangin aja kayak meteor deh. Saya tuh menyamar sebagai seorang manusia yang menangis di pinggir jalan dan ditemukan oleh ibu saya. Jadi mungkin aja seperti ini kata Issei Sagawa. Ibu saya tuh kebetulan lewat, dia ngelihat ada putra mungil yang kelihatan lemah, kemudian dia ngerasa kasihan. Mungkin aja dia tuh berasal dari tempat yang dihuni para pemakan sesama. Dan dia ini adalah satu-satunya makhluk sejenis yang hidup di planet ini. Dalam wawancaranya nih, Sagawa tuh mengaku waktu dia masih sekolah dasar, sebenarnya dia ngerasa sangat-sangat minder teman-teman. Gara-gara kondisi fisiknya bukan gara-gara lemah, tapi gara-gara dia ngerasa kok aku tuh nggak bisa sekuat anak lain, seganteng anak lain, seaktif yang lain ya. Kenapa aku tuh kecil, lemah, rupa aku tuh juga buruk rupa. Bahkan Sagawa sampai benci banget sama dirinya sendiri. Dia bilang seperti ini, pria yang pendek, buruk rupa, kecil, wajar lah kalau saya tuh selalu mengagumi orang yang besar, kuat, sehat, terutama cewek-cewek yang cantik. Di semua wawancara Sagawa tuh mengaku dia percaya kalau yang namanya mengkonsumsi tubuh seorang itu jadi semacam cara buat memiliki orang tersebut dan menyerap kecantikan dan juga kekuatannya. Misalkan nih, dia ngeliat temen yang cantik, temennya yang kuat, dia berpikir jangan-jangan kalau saya konsumsi bagian tubuhnya, semua kekuatannya itu bisa masuk ke dalam diri saya. Tapi anehnya Sagawa juga bilang seperti ini, dalam pikiran saya nih, yang namanya memakan ataupun dikonsumsi itu sama aja.
Jadi tuh sebenarnya saya tuh nggak keberatan misalkan fisik saya dilahap oleh gadis muda yang cantik. Aneh kan? Tadi dia mau mengkonsumsi temennya, tapi dia juga mikir, kalaupun saya dikonsumsi nggak apa-apa kok. Dan dia pertama kali merasakan dorongan aneh semacam ini untuk menyantap sesama ketika dia masih sekolah dasar. Masih usia sangat muda, bahkan mungkin 10 tahun aja belum sampai. Dia bilang seperti ini, saya ingat nih waktu saya sangat muda di rumah, paman saya tuh sering main sama saya seperti ini. Saya dimasukkan ke dalam kotak besar, dia pura-pura makan saya seakan-akan saya itu adalah nasi kotak. Dan anehnya saya ngerasa seneng. Sagawa juga pernah membaca buku cerita bergambar Hansel dan Gretel. Buat teman-teman yang belum tahu, di Hansel dan Gretel itu ada sosok penyihir yang memakan sesamanya yang masih berusia sangat muda. Dan Sagawa bilang seperti ini, saya ngeliat nih, penyihir ini mencoba memakan putra-putri manusia yang katanya itu tubuhnya masih lembut, dagingnya juga masih sangat empuk, gurih. Tapi anehnya saya tuh tidak mengidentifikasi diri saya sebagai putra-putri yang dilahap oleh si penyihir. Saya ngerasa lebih relate, lebih ngerasa saya tuh kayak si penyihirnya deh, yang ngerti kenapa dia tuh pengen mengkonsumsi sesama manusia. Dan ada juga nih satu pengakuan Sagawa yang bikin semua orang mual di salah satu wawancara. Bahkan wawancaranya sampai tarik napas sejenak ketika Sagawa ngomong seperti ini. Saya ingat ya, waktu saya di sekolah dasar, saya sempat lihat ada paha yang teman saya tuh kelihatan. Pahanya tuh kelihatan lembut, indah, dan kayak itu lezat banget. Saya pengen gigit deh, bukan untuk nyakitin dia, tapi cuma untuk mengambil sedikit aja bagian tubuhnya. Saya telan, saya pengen ngerasain rasanya tuh gimana sih. Dan semakin dewasa, kelainan kejiwaannya juga semakin parah teman-teman. Sagawa bilang seperti ini, saya tuh bingung loh dengan keadaan saya sendiri. Ini keinginan semacam apa sih? Sebelum saya menargetkan wanita, saya mencoba memuaskan dorongan saya pada hewan. Dan iya, itu adalah usaha gelap, saya sadar saya salah, tapi saya udah putus asa. Saya tuh pengen banget mengeksplor impuls atau dorongan saya ini. Saya nggak bisa mengendalikannya. Karena gini teman-teman, di keluarga Sagawa itu yang bicara soal ketertarikan, apalagi dorongan hasrat manusia, dianggap hal yang tabu. Misalkan Sagawa mau ngomong tuh ragu-ragu, takut orang tuanya marah. Akhirnya dia cari pelarian di tempat yang salah. Dilampiaskan itu pada peliharaannya sendiri. Jijik banget ya. Dan Sagawa ini beneran gak bisa mengendalikan dorongannya waktu dia umur 24 tahun tepatnya, waktu dia kuliah di Universitas Wako yang ada di Tokyo. Dia masih mahasiswa, dia pernah ngeliat ada seorang perempuan WNA Jerman. Dan waktu itu Sagawa gak lagi bisa ngendaliin dirinya. Dia ikutilah si perempuan ini sampai ke apartemen. Dan Sagawa bilang, waktu itu saya tunggu sampai perempuannya terlelap. Saya diam-diam, saya masuk, saya congkel itu pintunya, kemudian saya masuk ke dalam kamarnya. Saya lihat dalam keadaan tidur pulas dan saya pukul kepalanya dengan kayu lipat. Tadinya mau seperti itu, dia udah siap-siap nih, ada kayu lipatnya, dia pegang di tangan. Rencananya itu sebenarnya bukan mau dia habisi, tapi dia pengen lumpuhkan si perempuan ini dan kemudian dia cicipi sedikit bagian tubuhnya. Gak sampai dihabisi, tapi cuma mau icip-icip aja. Aneh banget sih sebenarnya ya. Dan Sagawa bilang nih, saya bahkan udah menargetkan bagian tubuh mana yang mau saya cicipi, yaitu bagian nya. Karena saya yakin tuh pasti berlemak, diibaratkan tuh udah kayak daging stick mungkin ya. Nah tapi untungnya teman-teman, rencananya Sagawa ini gagal. Waktu dia mendekat, nggak sengaja lututnya itu nyenggol perut si perempuan ini. Perempuannya bangun, dia teriak ketakutan minta tolong, dan kemudian pihak yang berwenang pun datang. Sagawa tertangkap. Tapi waktu di depan pihak yang berwenang, Sagawa gak ngaku niat sebenarnya apa. Dia tutup-tutupi, dia bilang, saya itu ingin melakukan tindakan enggak senonoh pada perempuan ini. Karena dia mikir seperti ini, daripada nanti ketahuan kalau pengen saya cicipin bagian tubuhnya, mendingan saya ngaku aja deh. Kalau saya itu ingin melakukan tindakan enggak senonoh, itu lebih mudah dijelaskan teman-teman.
Dan akhirnya pihak yang berwenang mendakwa Sagawa atas percobaan tindakan tidak senonoh dan juga masuk paksa ke rumah orang ini. Dan inilah salah satu celah dalam hukumnya teman-teman saat itu. Dimana saat itu Sagawa tuh belum melakukan apa-apa. Jadi dia cuma mendapatkan hukuman ringan. Sagawa kemudian bebas dan obsesinya semakin liar. Tahun 1977, Sagawa pindah ke Paris untuk melanjutkan kuliah S3-nya dia. Dia berangkat dari Tokyo ke Paris tanggal 26 April di hari ulang tahunnya dia. Nah, waktu itu Sagawa udah umurnya 28 tahun. 4 tahun setelah kejadian itu kira-kira. Dan rencananya dia mau belajar sastra banding di Universitas Sorbonne di Prancis. Nah, Sagawa bilang gini, waktu saya melewati gerbang keberangkatan di airport, saya ngeliat ibu saya ngeliat saya dengan wajah yang sangat sedih. Ibu saya mungkin memiliki intuisi khas seorang ibu ya, mungkin feeling seorang ibu ya teman-teman. Seakan-akan si ibu ini sudah prediksi kalau kejahatannya Sagawa akan terjadi. Nah, di Paris ini perilakunya juga semakin menjadi-jadi. Teman-teman Sagawa bahkan mengaku hampir setiap malam dia tuh membawa wanita penghibur ke apartemennya. Dan bukan untuk melakukan hubungan intim ya teman-teman, dia berniat mau kepala mereka dari bagian belakang. Tujuannya supaya dagingnya bisa dia konsumsi. Lagi-lagi saat itu Sagawa masih bisa menahan diri. Dia ngerasa takut bagaimana kalau nanti malah ketangkap pihak yang berwenang. Nah, sampai satu hari ini dia ketemu dengan seorang mahasiswa yang namanya Rene Hartevelt asal Belanda. Sagawa ngomong kayak gini, waktu pertama kali saya ketemu Rene, saya ngeliat, aduh Rene cantik banget sih. Dia tuh punya tipe kecantikan dan warna kulit yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Karena itu saya nggak bisa lama-lama menatap Rene. Saya tuh suka menggambar dia dalam imajinasi saya. Awalnya teman-teman sebenarnya yang dilakukan Sagawa ini agak-agak romantis. Dia lihat Rene diam-diam karena dia nggak tahan dengan pesonanya Rene. Dia kemudian mengalihkan pandangannya, dia gambar si Rene di kertas. Dia lukis wajahnya dengan sangat bagus karena memang Sagawa ini cukup berbakat melukis. Nah, Sagawa mulai melancarkan aksi pendekatan secara pelan-pelan. Nah, setelah kemudian dia ngerasa nggak puas dengan jalan menggambar Rene, mulailah dia dekati nih temannya. Dia sembunyikan si insting predatornya tadi di balik topeng seorang laki-laki yang lugu dan santun. Depan Rene dia pura-pura, aku tuh berasal dari Jepang, aku tuh sangat sopan, aku tuh nggak tahu apa-apa. Pada dalam hati dia menyimpan niat jahat ke Rene. Nah, tanggal 11 Juni tahun 1981, Sagawa mengundang Rene ke apartemennya dengan alasan dia minta bantuan menerjemahkan puisi Jerman untuk kuliahnya. Dan Rene adalah orang yang sangat baik, dia enggak curiga, jadi Rene setuju aja. Ketika Rene sedang baca puisi bagian Sagawa, diam-diam Sagawa ngedekatin Rene dan megang ada senpi di tangannya. Sagawa bilang tangan saya gemetaran, tapi bukan karena takut, bukan gara-gara nggak tega, tapi gara-gara saking antusiasnya, saking udah gairahnya memuncak. Dan kemudian Sagawa menarik pelatuknya. Rene pun akhirnya berhenti baca puisi, kepalanya terkena letusan dan Rene pun jatuh seketika. Sagawa bilang seperti ini, saya ngeliat nih secara detail seakan-akan semua itu slow motion. Rene itu ambruk ke depan di atas meja, kemudian jatuh bersama kursinya. Dengan tenang Sagawa ambil anduk, dia letakkan di bawah kepalanya Rene untuk menampung cairan tubuhnya si Rene yang mulai bocor. Dan Sagawa ngelepas pakaiannya Rene. Dalam skenario udah lama di kepala Sagawa, dia mulai membayangkan nih, wah sebentar lagi saya berhasil mencicipi bagian tubuh manusia yang terasa sangat enak. Dan Sagawa udah menargetkan bagian-nya. Dia bilang seperti ini, saya pikir adalah bagian yang paling lezat, khususnya di sebelah kanan, karena jauh dari jantung dan saya takut melihat cairan tubuh manusia. Agak aneh ya, dia pengen konsumsi tubuhnya tapi ngerasa takut dan jijik melihat cairan tubuhnya. Yang pertama, Sagawa menggigit bokongnya Rene yang sudah nggak bernyawa. Tapi lagi-lagi karena kekuatan rahangnya itu nggak mungkin dia menggigit sampai putus. Rahangnya justru kerasa sakit banget karena dagingnya kerasa alot. Kemudian Sagawa mencoba memotongnya dengan sajam. Tapi sajamnya nggak bisa menembus kulit karena sajamnya itu adalah untuk mengupas buah. Sagawa nyerah, dia pergi ke pasar dan dia membeli sajam lain yang ujungnya melengkung khusus buat daging. Penjualnya bilang,
itu memang khusus buat memotong daging. Setelah dia pulang ke apartemennya, dia tancapkan, dia iris pelan-pelan, dia mikir daging merahnya tuh mungkin akan langsung kelihatan, tapi yang keluar adalah zat yang berwarna kuning, kayak jagung yang belakang dia ketahui adalah lemak tubuhnya Rene. Nah, buat teman-teman, sarankan jangan dengarkan ini sambil makan. Kok lagi makan, di pause dulu, jangan sampai nanti malah nggak doyan makan ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Sagawa bilang seperti ini, setelah lemaknya saya singkirkan, saya terus iris sampai saya sendiri merasa mual karena lapisan lemaknya itu tebel banget. Dan akhirnya saya iris beberapa bagian, saya masukkan ke dalam lemari es. Dan saya simpan juga ada beberapa yang saya bungkus di selimut. Sagawa kemudian dia makan sebagian jaringan paha, dada, bibir, dan betisnya Rene. Dan juga sebagian dia masak, sebagian dia konsumsi mentah. Saya nggak bisa bayangin waktu orang yang mewawancara Sagawa, dia pasti harus tarik napas dulu, menahan mual, menahan nyeri ketika dia tanya pertanyaan berikutnya. Pak Sagawa, apa yang Anda rasakan saat itu? Sagawa bilang kayak gini, yang saya rasakan itu kayak orang jatuh cinta. Saya memang udah jatuh cinta sama Rene, tapi beda sama orang lain. Kalau misalkan nih, laki-laki jatuh cinta sama perempuan, pasti kan pengen dia sayang, pengen dia peluk, pengen dia cium. Tapi saya justru ingin mencicipi jaringan tubuhnya Rene. Itu cara saya mengungkapkan rasa sayang saya. Dan teman-teman tahu Sagawa juga melakukan tindakan enggak senonoh pada jasadnya Rene. Dan itu semua dilakukan dalam waktu 3 hari. Masuk di hari ketiga, potongan tubuh yang tersisa mulai mengalami proses pembusukan. Dan aroma busuknya itu mulai menyengat memenuhi apartemennya Sagawa. Dia mulai panik, aduh gimana nanti kok aksi terbongkar ya. Nah, akhirnya dia masukkanlah semua sisa jaringan tubuhnya Rene tadi ke dalam 2 koper hitam besar dan kemudian dia bawa keluar untuk dia buang. Setelah dia taruh jasad dalam 2 koper besar, Sagawa manggil taksi. Nah, taksinya ketika membantu Sagawa masukin kopernya ke bagasi sempat bercanda. Karena memang kan kopernya berat banget ya tadi teman-teman. Seperti taksi bilang kayak gini, Pak, Bapak tuh bawa apa sih? Kok kopernya berat banget? Bapak bawa jasad ya? Dan Sagawa cuma ketawa seakan-akan si sopir itu bercanda. Padahal tebakan sopir itu bener. Sagawa memang membawa jasad teman perempuannya tadi di dalam koper. Setelah muter-muter nyari tempat buat membuang 2 koper tadi, akhirnya Sagawa minta diantar ke sebuah taman. Dia sempat kebingungan dan jalan ke sana ke sini sambil bawa 2 koper besar. Udah pastilah aksi ini buat orang curiga, ditambah lagi di sudut taman itu ada sebuah restoran yang lumayan rame. Orang-orang heran, kok ada orang yang wajahnya kelihatan kayak orang Asia, badannya kecil, laki-laki, geret-geret 2 koper besar ke sana ke sini, gak jelas apa maunya orang, udah jelas curiga. Sampai akhirnya Sagawa tiba di sebuah sudut taman yang lumayan rimbun. Duduk di sebuah bangku, dia ketiduran saking capeknya geret-geret koper kesana kesini. Orang-orang makin curiga banyak yang ngeliatin dari restoran. Ya orang ngapain sih digeret-geret koper sekarang malah tidur di salah satu bangku taman. Karena bayangin aja, Sagawa itu berpakaian rapi kelihatan kesulitan. Orang mikir, masa sih ODGJ masa rapi sih? Sampai akhirnya ada satu laki-laki parubaya yang curiga sama Sagawa. Waktu Sagawa tidur, dia deketin pelan-pelan. Dia lihat koper yang isinya apa sih? Dia buka lah tuh koper, kelihatan ada potongan jaringan tubuh yang jelas banget itu berasal dari manusia. Laki-laki itu teriak ketakutan. Tapi Sagawa cuma berdiri kayak kaget gitu pas kebangun dari tidurnya. Dan kemudian dengan tenangnya dia jalan pergi dari situ. Laki-laki tadi sambil megap-megap, ketakutan, syok, mual, segala macam. Dia teriak panggil pihak yang berwenang. Dan waktu pihak yang berwenang melihat isi kopernya, mereka hampir muntah di tempat. 2 koper yang ditemukan oleh orang-orang tadi ternyata memang berisi potongan jasad manusia teman-teman. Dan sebagian jaringannya itu sudah diambil hilang entah kemana. Jasad dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Nah, para pemeriksa menyimpulkan bahwa korban itu mengalami letusan dari jarak sangat dekat di bagian belakang kepalanya, bahkan mendekati leher sini. Nah, tapi karena wajahnya korban sudah rusak parah, identitasnya sempat sulit buat diketahui.
Nah awalnya, yang pihak yang berwenang tahu itu korban adalah perempuan yang usianya masih relatif muda. Waktu dokter forensik memeriksa bagian organ intimnya korban, kelihatan teman-teman ada bukti aktivitas tidak senonoh yang terjadi ketika korban sudah kehilangan nyawa. Udah jelas jadi kasus yang sangat besar dan pihak yang berwenang melakukan perburuan besar-besaran di seluruh Paris. Dan Sagawa berhasil ditangkap kurang dari 48 jam setelah koper tadi ditemukan. Dan Sagawa langsung mengakui semua perbuatannya, dia nggak mengelak sama sekali. Tapi awalnya teman-teman pihak yang berwenang sempat ragu-ragu juga karena Sagawa walaupun langsung ngaku ya, kelihatan seperti orang yang nggak berbahaya. Tadi badannya kecil, kelihatan lemah dan mukanya itu polos banget. Sampai akhirnya mereka putuskan untuk menggeledah apartemen Sagawa dan mereka shock banget. Karena dalam kulkas Sagawa yang ukurannya kecil tadi, pihak yang berwenang menemukan ada banyak banget potongan jaringan manusia yang sebagian itu udah busuk. Pihak yang berwenang juga menemukan ada sebuah piring berisi sisa makanan yang gak sempat dimakan sama Sagawa. Dan kelihatan banget itu berasal bahan bakunya itu adalah jaringan tubuh manusia. Identitas korban akhirnya diketahui setelah pihak yang berwenang menemukan ada kartu identitas miliknya Reni di apartemennya Sagawa. Mereka juga menemukan ada sejumlah foto teman-teman waktu Sagawa mengiris dan memasak jasadnya Reni. Ya, Sagawa mendokumentasikan semuanya itu seakan-akan buat kenang-kenangan. Waktu dia iris, dia masak, kemudian lakukan semua tindakannya itu semua dia foto. Foto-foto itu mengerikan banget dan saya mohon ya teman-teman jangan cari fotonya. Saya mohon banget hormati korban, jangan cari fotonya. Nah, selama diinterogasi, Sagawa mengakui semua perbuatan dengan kalem, tenang, seakan-akan dia nggak melakukan salah apapun. Dia memang sempat ditahan di Paris, tapi kemudian pengacaranya Sagawa minta supaya Sagawa diadili di Jepang. Alasannya agak-agak pinter sebenarnya teman-teman. Pengacaranya Sagawa bilang seperti ini, bagi saya itu nggak adil kalau orang ini memboroskan uang pajak rakyat Prancis. Udahlah, dia dibawa pulang aja ke Jepang, diadili di sana. Tambah lagi, ayah Sagawa itu namanya Akira Sagawa. Beliau itu adalah sosok pengusaha super kaya raya yang menjabat sebagai presiden Kurita Water Industries di Jepang pada saat itu. Nah, ayahnya udah pasti punya banyak uang dan koneksinya luar biasa. Dia terbangkan tim pengacara papan atas Prancis buat menyusun strategi pertahanan hukum buat putranya yang sudah melakukan tindakan luar biasa keji ini. Nah teman-teman, selama ditahan di Prancis, Sagawa sempat menjalani pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Para ahli di Prancis menyatakan Sagawa itu mengalami gangguan kejiwaan berat. Dia nggak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sagawa jadinya nggak ditahan di penjara, tapi dimasukkan ke rumah sakit jiwa Paul Guiraud di luar kota Paris. Nah, gara-gara pengacaranya tadi, Sagawa pun dideportasi kembali ke Jepang. Begitu sampai dia diperiksa oleh tim ahli kejiwaan. Nah, pemeriksaan tim dokter di Jepang ini menyimpulkan secara mutlak kalau Sagawa sama sekali nggak punya gangguan kejiwaan. Nah, terus apa Sagawa kemudian didakwa atas tindakannya? Ternyata enggak, teman-teman. Pemerintah Prancis sudah menutup kasus ini dengan status penghentian penuntutan. Semua berkas perkara resmi disegel rapat, nggak boleh dibuka lagi. Pemerintah Prancis saat itu menolak menyerahkan dokumen tadi kayak foto TKP, rekam medis, hasil otopsi semuanya ke pihak berwenang di Jepang. Menurut undang-undang Jepang saat itu, seseorang itu nggak bisa didakwa apalagi ditahan tanpa adanya berkas dokumen bukti fisik resmi dari lokasi kejadian. Dan hasilnya bikin banyak orang frustrasi. Tanggal 12 Agustus 1986, Issei Sagawa dengan tenang dia melangkah keluar dari rumah sakit sebagai manusia bebas tanpa syarat, gak ditahan sama sekali. Dan setelah bebas, Issei Sagawa menjadi hidup seperti selebritis, teman-teman. Dia bahkan sempat nulis buku memoir judul In the Fog dan terjual ratusan ribu eksemplar. Gara-gara banyak banget orang penasaran isi pikiran seperti apa sih. Mereka bukan menganggap Issei Sagawa itu sosok yang keren mungkin ya. Padahal di buku itu katanya dideskripsikan secara detail apa yang dilakukan pada korbannya. Sang teman-teman bayangin nggak gimana kok keluarga korban atau teman-temannya ada yang baca buku itu. Dan nggak cukup sampai situ teman-teman, Issei Sagawa juga menggambar komik dan juga dia sering diundang ke berbagai macam talk show di TV.
Ada banyak banget wawancara dokumenter tentang Issei Sagawa. Diceritakan semua pengalaman dengan tenang seakan ada selebritis yang sedang membagikan kisah yang inspiratif. Dan sementara keluarga Rene itu sampai nggak mau diminta keterangan oleh media manapun itu karena mereka terlalu shock dan terpukul dengan apa yang terjadi sama Rene. Dan akhirnya Sagawa mengembuskan napas terakhir di usia 73 tahun gara-gara sakit pneumonia atau infeksi di paru-paru. Itu terjadi di tahun 2022. Nah, menurut teman-teman, ini adil nggak? Tulis di kolom komentar ya. Yang namanya obsesi yang dibiarkan tumbuh tanpa pengendalian, apalagi pertolongan, itu bisa berkembang dari sekedar fantasi jadi tindakan yang menghancurkan hidup orang lain. Jangan mulai tingkat bias seorang hanya dari penampilan fisiknya, karena sosoknya kelihatan lemah, sopan, lugu, gak berdaya, itu bisa loh diam-diam menyembunyikan niat yang sangat berbahaya. Jangan nilai buku dari sampulnya. Dan di sini kita ngelihat bagaimana ada celah di sistem hukum itu bisa menciptakan ketidakadilan yang sangat menyakitkan. Ketika pelaku kejahatan berat bisa hidup bebas, sementara keluarga korban harus menanggung trauma sepanjang hidup mereka. Dan yang namanya media, apapun bentuknya, itu punya tanggung jawab moral supaya nggak mengubah pelaku tindak pidana jadi selebriti dan menjadikan penderitaannya korban sebagai tontonan hanya demi rating dan sensasi. Dan di balik kasus tindak pidana teman-teman, jangan sampai kita lebih mengingat drama pelakunya ketimbang korbannya. Rene Hartevelt ini adalah seorang manusia dengan kehidupan dan masa depan yang direnggut secara keji. Gak ada seorang pun yang pantas mendapatkan nasib seperti ini.